lain daripadanya ibu kota, dari suatu perjuangan yang jarang terlihat tetapi memiliki dampak besar bagi mereka, ia merupakan populasi kunci dalam masyarakat. Populasi kunci sendiri adalah mereka yang rentan terhadap penularan HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang melakukan perilaku beresiko seperti berganti pasangan seksual dan bertukar dalam penggunaan jarum suntik, yang di dalamnya termasuk pekerja seks, pengguna nafza suntik, dan komunitas LSL yang akan kita bahas lebih lanjut. Hai, aku Aryo, umur 29 tahun. Aku karyawan swasta di sebuah perusahaan dan tahun 2019 adalah menjadi tahun terberat aku, di mana aku harus tahu kalau aku positif HIV. Awalnya sih aku tuh sakit-sakitan sih. Jadi seminggu demam, nanti seminggu sembuh lagi, nanti demam lagi, terus seperti itu. Nah kebetulan nih, aku kan pakai aplikasi dating apps ya. Karena aku juga berpikir, oh ya aku pernah melakukan resiko, terus ada yang broadcast untuk ngajak tes VCT. Tanpa berpikir panjang, aku langsung ya udah ikut deh. Pertama kali aku tahu aku positif HIV, aku langsung menutup diri sih. Kayak aku nggak bisa terbuka dengan siapapun. Benar-benar aku simpan sendiri karena apa? Aku takut stigma sama orang-orang, nanti aku dijauhin lah, nanti aku dicaci maki lah, kamu HIV, dan dijauhin segala macam. Itu yang jadi pemikiran aku sih di saat itu. Yang aku rasakan pada saat aku kena virus HIV, aku merasa kayak dunia tuh hancur dan kayak aku tuh nggak bisa hidup lagi gitu, kayak berhenti di saat itu juga. Kalau kondisi lingkungan aku dengan komunitas LSL dengan orang HIV itu cukup kompleks sih sebenarnya. Tapi untuk diri aku sendiri sih nggak ada. Cuman ada beberapa teman-teman yang cukup aku kenal juga, dia mengalami cut dari lingkungan kerjaan, dan ada juga yang dicaci maki, bahkan ada yang diusir juga. Orang dengan HIV seringkali mengalami kekerasan, bukan hanya dalam artian kekerasan fisik saja, melainkan kekerasan dalam hal diskriminasi, kekerasan mental, pembatasan ekonomi, dan kekerasan lainnya. Menurut survei yang dilakukan, terdapat 105 orang dengan HIV yang menyatakan bahwa mereka mendapat kekerasan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kekerasan terdaftar yang mereka alami adalah kekerasan dalam ekonomi, emosional, dan pelanggaran HAM seksual. Orang yang berstatus positif HIV menjadi kelompok masyarakat yang termarginalkan, terkhusus pada populasi kunci yang mendapatkan stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses ke perawatan dan pengetahuan medis. Dalam hal ini terdapat suatu pandangan dalam masyarakat terhadap positif HIV sama saja dengan divonis mati. Apakah benar begitu? Orang yang sudah terinfeksi HIV atau mengidap penyakit AIDS itu tetap memiliki harapan hidup sesuai dengan derajat penyakit yang dideritanya. Nah, untuk HIV itu sendiri ada beberapa derajat di mana semakin tinggi derajatnya itu penyakitnya semakin berat. Jika penyakit AIDS ini tadi yang disebabkan oleh HIV sudah ketahuan dalam derajat yang rendah, itu untuk taraf hidupnya akan lebih panjang, karena untuk penyakit-penyakit yang lain dapat bisa disembuhkan. Kemudian untuk HIV dan AIDS-nya ini itu juga bisa mendapatkan terapi antiretroviral atau ARV. Tata laksana medis infeksi HIV adalah pengobatan ARV. ARV atau antiretroviral adalah obat yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup orang dengan HIV. ARV sendiri tidak menyembuhkan tetapi melemahkan virus HIV. Ketika virus melemah, imunitas tubuh semakin meningkat sehingga dapat melawan infeksi sekunder yang menyerang tubuh orang dengan HIV, seperti TBC, kandidiasis, dan infeksi oportunistik lainnya.
ARV dapat menurunkan jumlah virus atau viral load dalam darah sampai tidak terdeteksi, sehingga dapat mengurangi resiko penularan HIV. Istilah yang biasa digunakan adalah undetectable equal untransmittable. Tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan. Dengan demikian, kesempatan untuk mendapatkan hidup yang layak semakin besar, bukan? Obat-obat ARV itu sendiri juga harus diminum secara rutin dan tidak boleh terputus, karena jika terputus akan menghambat proses dari obat tersebut untuk melemahkan atau mematikan virus HIV tadi, sehingga pengobatan yang sudah berjalan sekian lama jika terputus akan menimbulkan virus-virus yang itu tadi bisa kambuh lagi, bisa aktif lagi. Selama ini sih yang aku dapatkan, peran pendamping itu sangat berpengaruh banget ya. Apalagi mereka selalu menyisihkan waktu mereka hampir 24 jam untuk membantu aku, terus mengedukasi aku, membantu aku kelayanan, pengambilan obat, bahkan pengambilan ARV sama sampel darah aku dibantu. Dan saat itu aku didampingin oleh saudara Kriswan dari Yayasan Intermedica. Benar-benar the best sih, keren banget. Perkenalkan, nama saya Kriswan Tewamanua. Saya bekerja di Yayasan Intermedica Prana, bekerja sebagai penjangkau dan juga sekaligus pendamping bagi teman-teman ODIF, khususnya komunitas LSL. Saya bertemu dengan Karyo ketika saya melakukan penjangkauan virtual menggunakan salah satu aplikasi kencan. Dan saat itu Karyo menghubungi saya sebab yang membutuhkan bantuan pendampingan untuk akses tes HIV di layanan kesehatan. Apa yang dilakukan oleh Karyo merupakan langkah yang tepat. Memang sebaiknya ketika seseorang sadar bahwa telah melakukan perilaku berisiko, dia seharusnya melakukan tes HIV untuk mengetahui statusnya. Pada akhirnya, anggapan bahwa hanya kelompok tertentu saja yang bisa terkena HIV adalah hal yang keliru. Seringkali stigma terhadap komunitas sel-sel membuat mereka belum bisa membuka pilihan orientasi seksualnya kepada orang lain. Sikap yang tertutup membentuk mereka dalam suatu komunitas yang eksklusif, namun komunitas tersebut menjadi wadah bagi mereka untuk saling berbagi dan mendukung. Orang yang dapat menembus komunitas ini adalah orang yang berada dalam komunitas yang sama, dan inilah yang dilakukan oleh HIM. Orang dengan HIV juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi terkait dengan diri dan milik mereka. HIM atau Yayasan Intermedica Prana adalah salah satu lembaga sosial yang bergerak di bidang penanggulangan isu HIV di Jakarta. HIM berfokus untuk mendukung pemenuhan hak seksual dan hak kesehatan untuk teman-teman komunitas LSL, mengetahui status kesehatan seksual, dan juga pendampingan bagi teman-teman ODIF. Faktor resiko utama penularan HIV adalah perilaku seksual, terlebih saat melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat pengaman seperti kondom. Hal seperti itulah yang berisiko tinggi untuk penularan virus HIV. Pada umumnya, informasi terkait HIV yang diberikan kepada masyarakat akan meningkatkan ketakutan pada penularan HIV. Hal ini tentu saja bertujuan untuk membuat masyarakat menghindari hal yang beresiko menularkan. Namun cara ini membuat masyarakat bukan hanya menjauhi HIV, tetapi juga menjauhi mereka yang merupakan bagian dari populasi kunci, terutama orang dengan HIV. Komunitas sel-sel yang hidup dengan HIV seringkali dijauhi dan dianggap sebagai orang yang tidak dapat berdaya dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali mereka juga disalahkan dengan anggapan bahwa mereka layak terdiagnosa HIV akibat perbuatan mereka. Hal ini yang terus-menerus dihakimi oleh kita tanpa adanya satu niatan pun untuk menjadi jembatan yang dapat memberikan harapan bagi setiap hidup yang berharga. Sedangkan hal-hal yang tidak menularkan HIV itu sendiri, yang pertama dari contohnya cairan air ludah, kemudian cairan-cairan tubuh lain seperti air mata dan lain-lain itu tidak menularkan HIV. Penularan hanya terjadi jika 4 prinsip ini terpenuhi, yaitu ESE. E berarti exit, adanya jalan keluar cairan yang ada dalam tubuh seseorang dengan HIV. S adalah survive, yang artinya cairan tubuh seseorang dengan virus HIV harus tetap bertahan hidup. S selanjutnya adalah sufficient,
yang berarti kandungan HIV dalam tubuh yang terinfeksi harus dalam kandungan yang cukup untuk proses inkubasi. Dan E yang terakhir adalah enter, yakni proses masuknya cairan yang mengandung HIV masuk ke tubuh seseorang. Sayangnya, hal ini jarang diketahui oleh masyarakat umum sehingga ketakutan berlebih pada orang dengan HIV kerap kali muncul. Kemudian saran saya juga untuk pemerintah mungkin untuk obat-obatan ARV dan sistem-sistem untuk VCT itu bisa disamaratakan seluruh Indonesia, karena memang untuk pengobatan dan VCT tadi mungkin jumlahnya masih terbatas di kota-kota besar saja, sehingga untuk pengobatan pasien-pasien yang memang terdeteksi mengidap AIDS atau HIV itu masih terpusat di kota-kota besar saja, sehingga untuk baik screening maupun pengobatan di daerah-daerah lain mungkin masih banyak yang menemukan kendala. Suatu virus dan perbedaan membuat kita lupa akan si manusia dalam diri mereka. Bukankah sudah seharusnya kita sadar dan melihat bahwa mereka juga adalah manusia produktif yang sama seperti kita dengan perjuangan mereka akan hidupnya? Kita sudah sepatutnya menjadi sesama bagi mereka. Bahkan ketika kita tidak dapat membantu meringankan apa yang mereka pikul, haruskah kita menjadi batu sandungan dalam setiap langkah mereka memperjuangkan hidupnya? Penerimaan dan keterbukaan tangan kita semua sangatlah dibutuhkan untuk menjembatani harapan yang mereka miliki sebagai manusia dalam hak hidup yang sama dengan kita di atas tanah di depan Tuhan yang berharga.